Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembuktian matematika. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Mairina Hadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Dasar Matematika. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Jauhar As-Sakoli, Ahmad Sufyan Tsauri, Fitri Sabrina Nuraini, dan Lutfi Kasari. Pembuktian dalam matematika menurut jenisnya, yaitu ada 6. Yang pertama, bukti kosong. Yang kedua, bukti trivial. Yang ketiga, bukti eksistensial. Yang keempat, bukti ketunggalan. Yang kelima, bukti menggunakan pecah kasus. Dan yang keenam adalah bukti menggunakan induksi matematika. Adapun juga pembuktian dalam matematika menurut metode, yaitu ada bukti langsung dan bukti tak langsung. Bukti tak langsung menggunakan konstruksi langsung, sedangkan bukti tak langsung menggunakan kontraposisi dan kontradiksi. Pembuktian dalam matematika menurut jenisnya. Yang pertama ada bukti kosong. Bila hipotesis P pada implikasi P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi P maka Q selalu benar apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P implikasi Q. Berikut adalah contoh-contoh dari bukti kosong. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu logika. Untuk pembuktian matematika selanjutnya adalah bukti trivial. Bukti trivial ini, bila pada implikasi P mengimplikasi Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, jika dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka telah berhasil membuktikan kebenaran P mengimplikasi Q. Kemudian dapat juga satu contoh dari bukti trivial, yaitu sebagai berikut. Pembuktian matematika yang selanjutnya adalah bukti eksistensial. Pada bukti eksistensial ini dapat dua tipe bukti, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit. Namun, pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Kemudian terdapat dua contoh dari bukti eksistensi, yaitu sebagai berikut. Pembuktian yang selanjutnya yaitu adalah bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama yang harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu adalah X, ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya salah satunya objek yang memenuhi, yaitu diambil objek sebarang. Katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X, atau misalkan Y objek sebarang lainnya dengan Y6 sama dengan Y, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi yang akan disampaikan pada materi selanjutnya. Kemudian terdapat dua contoh dari bukti ketunggalan ini, yaitu sebagai berikut. Bukti menggunakan induksi matematis. Secara umum, penalaran di dalam matematika menggunakan pendekatan deduktif. Tidak dapat dibayangkan bagaimana orang dapat membuktikan kebenaran pernyataan yang membuat kalian untuk setiap E lebih dari 0 titik-titik, untuk setiap asli N titik-titik, untuk setiap fungsi kontinu F titik-titik, dan lain-lain. Tidak mungkin dapat ditunjukkan satu persatu untuk menunjukkan kebenaran pernyataan tersebut. Tapi ada salah satu pola penalaran pada matematika yang menggunakan prinsip induksi, biasanya disebut induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini adalah untuk inferensi terhadap pernyataan tentang N, di mana N berjalan pada himpunan bilangan bulat. Biasanya himpunan bilangan asli N atau pada himpunan bagian bilangan asli N1, Cn,
Biasanya pernyataan tentang bilangan asli N dinyatakan dengan P buka kurung N tutup kurung. Untuk contoh bisa dilihat di bawah ini, bisa dibaca dulu ya sambil dimengerti. Contoh pertama, contoh kedua bisa dibaca ya. Contoh pertama lagi, kasus 1, kasus 2, bukti menggunakan pecah kasus. Pembuktian matematika menurut metode bukti langsung, konstruksi langsung. Contoh 1. Benarkah pernyataan berikut ini? Jika N bilangan bulat ganjil, maka N pangkat 2 bilangan bulat ganjil. Buktikan. Jawab titik 2. P.2N bilangan bulat ganjil. V.2N pangkat 2 bilangan bulat ganjil. Dianggap bahwa P benar, yaitu N adalah bilangan ganjil. Seperti contoh yang di bawah ini yang telah dicantumkan. Bukti tak langsung. Kontraposisi. Contoh 1. Buktikan bahwa untuk bilangan-bilangan bulat M dan N, jika M ditambah N lebih dari 73, maka M lebih dari 37 atau N lebih dari 37. Buktinya sudah tercantumkan. Kemudian membuktikan kebenaran pernyataan. Jika M kurang dari 37 dan N kurang dari 37, maka M ditambah N kurang dari 73. Buktinya sudah dicantumkan dan hasilnya terbukti bahwa jika M kurang dari 37 dan N kurang dari 37, maka M ditambah N kurang dari 37. Demikian menggunakan kontraposisi, maka terbukti jika M ditambah N lebih dari 73, maka M lebih dari 37 atau N lebih dari 37. Kontradiksi. Bukti dengan kontradiksi adalah metode untuk membuktikan pernyataan yang memiliki konklusi V dengan cara mengasumsikan negatif V kemudian menemukan kontradiksi. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan dan digambarkan di PPT dan diperoleh kedua pernyataan ini kontradiktif. Jadi pengandaian A mempunyai maksimum adalah salah. Haruslah tidak maksimum. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang pelajaran logika dasar matematika. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.